Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, sebaiknya kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar PKN untuk pertemuan yang terakhir sebelum minggu depan kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester ganjil. Nah, Ibu harapkan anak-anak tetap selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa ingat pesan Ibu, yaitu 3M, tetap menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan jangan lupa kalian untuk pakai masker apabila kalian sedang pergi keluar rumah, ya, karena sampai saat ini pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Jadi Ibu harapkan kalian tetap jaga kesehatan, tetap sering mencuci tangan, tidak berkerumun, dan juga jangan lupa untuk memakai masker. Selanjutnya, materi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu masih bab 3. Ini adalah pertemuan yang kedua atau pertemuan yang terakhir, di mana pada minggu yang lalu kita juga membahas bab 3, tapi bagian yang A dan bagian yang B. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya anak-anak, di mana bagian yang A kita membahas tentang pengesahan dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian yang A itu adalah perumusan Undang-Undang Dasar 1945, di mana yang merumuskan Undang-Undang Dasar adalah lembaga, yaitu BPUPKI. Sedangkan yang mengesahkan Undang-Undang Dasar yaitu PPKI, ya, pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini yaitu bagian yang B dan bagian yang C. Bagian yang B yaitu arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang C, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harapkan kalian setelah menyimak video yang Ibu sampaikan, dan juga kalian bisa baca buku paketnya lanjutannya yang bab 3 halaman 63. Ibu harapkan kalian tahu dan memahami bagaimana pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, kalian tahu dan bisa menyebutkan apa saja peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita simak materinya. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan yaitu negara, seperti contohnya yaitu negara Indonesia. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia, di mana aturan hukum tertinggi yang ada di Indonesia yaitu namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar ini menempati tata urutan yang paling tinggi di negara Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi atau bisa disebut sebagai landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya, dan semua peraturan perundang-undangan di bawahnya
itu isinya tidak boleh bertentangan atau menyimpang dengan Undang-Undang Dasar. Ini sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia nomor 12 tahun 2011, di mana Undang-Undang Dasar menempati urutan yang paling tinggi atau yang pertama. Di bawahnya ada TAP MPR, ada undang-undang, ada Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah tingkat kabupaten dan kota, dan yang paling bawah adalah peraturan daerah tingkat kabupaten dan kota. Jadi semua peraturan-peraturan yang ada di bawahnya undang-undang isinya itu tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sebagai warga negara, kita harus patuh dan tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar agar tercipta kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan negara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Bisa terjadi perang saudara, bisa terjadi perkelahian, makanya setiap negara itu harus ada aturannya. Contoh di negara Indonesia, aturannya yaitu yang dipakai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi yang dipakai di negara Indonesia. Jadi kalian kalau misalnya punya Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen yang terakhir, bisa kalian baca-baca isinya. Ya, isinya singkat padat, tapi ini untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara Indonesia. Semua diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh misalnya tentang presiden, tentang warga negara, tentang pemilu, ya semua diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebagai siswa, sebagai pelajar, kalian harus punya Undang-Undang Dasar atau buku yang kecil Undang-Undang Dasar 1945. Usahakan kalian bisa baca-baca dan bisa kalian pelajari. Nah, selanjutnya bagian yang C, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira siapa saja yang berperan dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, ini adalah sebagian dari anggota, yaitu Panitia 9. Anggota Panitia 9 juga termasuk adalah anggota BPUPKI yang juga merumuskan yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pada suasana sidang PPKI itu terlaksana secara musyawarah mufakat. Kalau sidang PPKI ini adalah pada saat mengesahkan atau menetapkan Undang-Undang Dasar, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kalau suasana sidang BPUPKI ini pada saat merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Anggota BPUPKI dalam melaksanakan sidang itu dengan semangat kebersamaan, mengutamakan musyawarah mufakat, dan juga pada sidang PPKI seluruh anggota PPKI atau para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan baik pada sidang BPUPKI maupun pada sidang PPKI, di mana semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
menjalin persatuan dan kesatuan, tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat. Nah, ini peran para tokoh pendiri negara pada saat baik itu merumuskan maupun mengesahkan Undang-Undang Dasar, di mana ini adalah seluruh anggota baik anggota BPUPKI maupun anggota PPKI. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini dapat Ibu simpulkan materinya, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ya, karena Undang-Undang Dasar yang sudah dirumuskan oleh anggota PPKI ini adalah sumber hukum tertinggi dalam tata peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Dasar agar tercipta kedisiplinan, keteraturan, dan keharmonisan dalam lingkungan negara Indonesia. Kesimpulan yang kedua, para tokoh perumus Undang-Undang Dasar, baik itu anggota BPUPKI maupun anggota PPKI, sangat berperan penting karena selama sidang selalu mendahulukan kepentingan bangsa, menjaga persatuan kesatuan, cinta tanah air, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Nah, ini adalah kesimpulan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, ya, ini ada sebuah gambar ya anak-anak. Jadi Ibu harapkan kalian sebagai pelajar, sebagai siswa, kalian harus tetap semangat belajar, cinta kepada bangsa Indonesia, selalu mematuhi peraturan-peraturan dimanapun kalian berada. Karena dimanapun kita berada pasti ada aturan. Ya, salah satu bukti kalau kalian cinta kepada bangsa Indonesia, kalian adalah patuh kepada aturan-aturan yang ada. Ya, karena dimanapun kita berada pasti ada suatu aturan. Ya, baik, itu adalah video atau materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik, dan ini juga bisa kalian baca-baca di buku paket ya. Ini ada buku paket ya, bagian yang B dan bagian yang C, yaitu bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Nanti silakan kalian tanya kalau ada materi yang kurang jelas. Sekian untuk pertemuan pada materi hari ini adalah materi yang terakhir. Silakan kalian untuk belajar persiapan untuk minggu depan penilaian akhir semester ganjil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.